Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok Koperasi dan UMKM, sebelum lanjut pembahasan materi, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Niputu Nancy Arianti Rahayu. Kedua, Ninyoman Oktiwidiani. Ketiga, Niwayan Dian Suarini. Dan yang keempat, Niwayan Anggun Eka Lestari. Sub pokok bahasan hari ini yaitu sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan perjuangan koperasi sejak zaman penjajahan sampai dengan sekarang. Materi yang pertama yaitu timbulnya cita-cita pembentukan koperasi. Kedua, perjuangan pembentukan koperasi pada zaman penjajahan. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan koperasi pada kurun waktu mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Keempat, pertumbuhan dan perkembangan koperasi pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1965. Dan yang terakhir, perkembangan koperasi pada masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Materi yang pertama yaitu timbulnya cita-cita pembentukan koperasi. Adanya politik etis Belanda membuktikan adanya beberapa orang Belanda yang turut memikirkan nasib penderitaan rakyat Indonesia. A. Seybold, Kepala Daerah Purwokerto, dan The Wolf van Westerit, pengganti Seybold, keduanya banyak kaitannya dengan perintisan koperasi yang pertama di Indonesia, yaitu di Purwokerto. Pada tahun 1898, Seybold ganti oleh The Wolf van Westerit, seorang pejabat tinggi Belanda yang mengharapkan terbentuknya koperasi simpan pinjam untuk para petani. Langkah pertamanya yaitu memperluas bidang kerja bank penolong dan penyimpanan sehingga meliputi pula pertolongan bagi para petani di daerahnya. Untuk menyelesaikan nama dan tugasnya, bank tersebut mendapat perubahan nama menjadi Purwokerto Hapspear and Lenbo Credit atau Bank Penolong, Penyimpanan dan Kredit Pertanian, yang dapat dikatakan sebagai pelopor berdirinya bank rakyat. Sebagai seorang yang mendambakan koperasi kredit, berdirinya bank tersebut belum memuaskan cita-citanya. Pada tahun 1900, The Wolf van Westerit dibebas tugaskan dan selanjutnya dibebani tugas khusus untuk membentuk model koperasi kredit desa seperti yang diinginkannya. Namun, belum terbentuk koperasi pada waktu itu dikarenakan pemerintah kolonial Belanda tidak sungguh-sungguh memperhatikannya. Politik pemerintah kolonial masih memikirkan akibat persatuan rakyat Indonesia yang terbentuk melalui koperasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perjuangan pembentukan koperasi pada zaman penjajahan. Realisasi pembentukan koperasi di Indonesia dipelopori oleh Budi Utomo. Dalam Kongres Budi Utomo di Yogyakarta telah diputuskan bahwa Budi Utomo akan berdaya upaya untuk yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui bidang pendidikan, dan yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi-koperasi yang dibentuk. Sebagai wujud pelaksanaan keputusan Kongres tersebut, maka koperasi yang dibentuk adalah koperasi konsumsi dengan nama Toko Adil. Sejak saat inilah arus gerakan koperasi internasional mulai masuk mempengaruhi gerakan koperasi Indonesia, yaitu terutama melalui penggunaan sendi-sendi dasar. Pada tahun 1920, dibentuklah Kooperatif Komisi atau Komisi Indonesia yang diketuai oleh Prof. Dr. J.H. Boyko. Komisi ini bertugas untuk mengadakan penyelidikan apakah koperasi ini berfaedah bagi Nederland, India atau Indonesia, serta bagaimana cara untuk pengembangannya. Tentang penyebab kegagalan koperasi konsumsi atau Toko Adil ini diakui secara jujur oleh Budi Utomo yang tercantum dalam Sumbangsih atau buku peringatan sedasawarsa berdirinya Budi Utomo. Antara lain karena kurang diperhatikannya soal-soal kejujuran, pengetahuan pengkoperasian, dan pengalaman berusaha. Partai Nasional Indonesia atau PNI di bawah pimpinan Insinyur Soekarno pada tahun 1929 dalam kongresnya di Jakarta mengobarkan semangat berkoperasi di kalangan golongan mudanya. Di antara mereka ini, kebanyakan telah memahami secara luas tentang pengkoperasian yang bergerak di luar negeri. Pengetahuan tersebut dipraktekkan setelah disesuaikan dengan kondisi, kebiasaan-kebiasaan, serta kepentingan-kepentingan penduduk, sehingga dapat berkembang dan mencapai optimalisasi pada tahun 1932
setelah lama terjadi kembali kemunduran. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan koperasi pada kurun waktu mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang semula hancur akibat politik divide et impera atau pecah belah pada masa kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumiai pada zaman penjajahan Jepang mulai timbul kembali sejalan dan semarak dengan bergeloranya semangat dan nilai perjuangan 45. Rakyat bahu-membahu dengan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi sehubungan dengan tindakan-tindakan pengacuan pihak Belanda. Dan dalam hal ini, peranan koperasilah yang menentukan. Mengenai peranan koperasi ini dituangkan secara jelas di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perang sengit melawan kolonial yang berlangsung hingga tahun 1949 menyulitkan perkembangan gerakan koperasi. Tetapi ketika Belanda melakukan blokade yang menyebabkan banyak barang kebutuhan rakyat di daerah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia sangat sulit dicari dan terbatas, antusiasme berkoperasi muncul kembali. Koperasi-koperasi kemudian mengambil peran sebagai distributor barang-barang kebutuhan rakyat. Akhir tahun 1946, jumlah koperasi yang didirikan melonjak cepat. Menjamurnya koperasi memancing kaum partai untuk memanfaatkan keberadaan mereka demi tujuan partai, dan banyak koperasi yang kemudian diperalat oleh para pimpinan partai itu. Ini berarti secara sadar telah melanggar prinsip-prinsip koperasi. Berbagai upaya dilakukan oleh para pemimpin gerakan koperasi untuk meluruskan keadaan yang menyesatkan itu. Pada akhir tahun 1946, Gerakan Koperasi Jawa Barat sepakat mengadakan konferensi. Pelaksanaan konferensi yang berlangsung di Ciparai itu berhasil membentuk Pusat Koperasi Primer. Organisasi ini ditugaskan untuk yang pertama, mengkoordinir gerakan koperasi yang ada di seluruh Jawa Barat, yang kedua mendorong terbentuknya koperasi-koperasi di seluruh Jawa Barat, dan yang terakhir secepat-cepatnya mendorong terselenggaranya Kongres Koperasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan koperasi pada kurun waktu 1950 sampai 1965. Pada kurun waktu tersebut, koperasi tengah mengadakan penyempurnaan di dalam situasi dalam negeri berubah di mana persatuan dan kekeluargaan antara sesama rakyat Indonesia secara lambat tengah dibawa ke arah keretakan yang dikarenakan sistem liberalisme. Sistem ini sangat mengabaikan cara-cara musyawarah dan mufakat, merusak terjalinnya persatuan antara sesama warga negara. Liberalisme menimbulkan pengkotak-kotakan dalam masyarakat yang masing-masing menggunakan cara mutlak-mutlakan dalam mewujudkan segala sesuatu yang menjadi cita-citanya. Jadi, liberalisme sangat bertentangan dengan gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi kepribadian bangsa kita. Akibat liberalisme yang akarnya makin hari makin kuat, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini mendapatkan sambutan yang hangat dari rakyat Indonesia karena sejalan dengan kepribadian bangsa, yang mana Pancasila merupakan dasar dari segala ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Musyawarah dan mufakat akan diutamakan kembali sehingga persatuan dan kesatuan bangsa terjamin dengan baik. Tetapi sangat disayangkan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin yang seharusnya terpimpin oleh Pancasila, pengertiannya berubah menjadi terpimpin oleh garis-garis pemikiran pribadi Bung Karno, yang mengakibatkan diktatorisme ataupun autokrasi. Khusus bagi gerakan koperasi, hal ini berarti penyelewengan yang jauh dari jiwa koperasi. Urusan intern perkumpulan koperasi semakin banyak dicampuri pemerintah, kebebasan koperasi untuk mengambil keputusan menjadi sangat terbatas. Kemajuan-kemajuan yang dicapai koperasi dalam kurun waktu 1950 sampai 1958 yaitu kemajuan dalam bidang pendidikan koperasi, ada peningkatan refreshing course bagi para karyawan jawatan koperasi dan pergerakan koperasi, petugas-petugas melakukan pendidikan di luar negeri, serta perkembangan fisik koperasi baik secara kuantitas dan kualitas.
Pembahasan materi selanjutnya yaitu perkembangan koperasi pada masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Runtuhnya pemerintahan rezim Soekarno berawal dari timbulnya pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan yang kita kenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan pemicu atas runtuhnya rezim Orde Lama yang dipimpin oleh IR Soekarno. Seiring dengan keruntuhan pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno yang telah bertindak jauh keluar dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1045 dan Pancasila, maka terbentuklah pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang melakukan pembersihan-pembersihan di seluruh tubuh pemerintahan dan badan-badan kemasyarakatan. Tampilnya Orde Baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan perkoperasian nasional. Pada tahun 1966 ini pula pemerintahan telah mengatur bidang perkoperasian nasional di mana urusan pengembangan dan pembinaan dialihkan kepada Kementerian Perdagangan melalui Departemen Koperasi yang langsung meluruskan kekeliruan yang terjadi di zaman Orde Lama yaitu meletakkan asas-asas sendi. Dasar koperasi sesuai dengan keberadaannya. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Edaran Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 1966 oleh Deputi Menteri Perdagangan yang membawahi Departemen Koperasi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mengatur bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan atas dan sendi dasar yang sebenarnya. Koperasi sebagai alat demokrasi ekonomi harus menegakkan asas demokrasi dengan kekuasaan tertinggi pada rapat anggota dan seterusnya. Pada zaman kemerdekaan sampai sekarang telah dikeluarkan Undang-Undang Koperasi yaitu sebagai berikut. Pertama, Peraturan Koperasi Nomor 179 Tahun 1949. Kedua, Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Dan yang ketiga, PP Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. 4. Era tahun 2000-an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.